Halo, selamat datang kembali di mata kuliah Natural Language Processing. Pada kuliah sebelumnya, kita telah mempelajari tentang Laplacian smoothing, kemudian log likelihood, dan bagaimana menggunakannya untuk memprediksikan apakah sebuah Twitter itu memiliki sentimen positif atau negatif. Pada kuliah kali ini, kita akan membahas bagaimana cara melakukan training dan testing pada naive Bayes. Terdapat beberapa langkah untuk melakukan training pada naive Bayes model. Yang pertama adalah mengumpulkan dataset dan memberikan label pada setiap kalimat yang ada pada dataset tersebut. Misalkan apakah data tweet itu memiliki label positif atau negatif. Seperti pada contoh yang sudah kita bahas pada kuliah kita ini, terdapat misalkan dua kelas, yaitu positif dan negatif tweets. Kemudian untuk setiap kalimat pada tweets ini sudah diberikan label positif dan sudah diberikan label negatif untuk Twitter yang memiliki sentimen negatif. Langkah kedua adalah kita melakukan pre-process data tersebut. Nah, pada contoh perkuliahan yang sudah kita bahas, proses ini kita skip untuk mempermudah penjelasannya saja. Jadi kita tidak boleh melupakan bahwa setelah mendapatkan data, kita harus melakukan pre-processing, misalkan membuat jadi huruf kecil, membuang punctuation, URLs, nama, membuang stop word, stemming, dan mentokenize kalimat menjadi misalkan di sini ada positive tweet, happy because learn NLP, dan kalimat kedua I am happy not sad itu menjadi happy not sad, negatif, diproses seperti ini, di pre-proses seperti ini. Langkah berikutnya adalah menghitung frekuensi kemunculan setiap kata pada setiap kelas. Jadi misalkan untuk setiap vocabulary pada data dokumen kita, kita menghitung kemunculannya positif dan kemunculannya pada kelas yang negatif. Langkah yang keempat, kita mendapatkan conditional probabilities dari data tersebut. Nah, di sini kalau kalian masih ingat, kita menggunakan rumus Laplacian smoothing untuk menghindari kemunculan conditional probabilities bernilai 0. Step kelima, kita mencari log likelihood yang kita sebut di sini sebagai lambda. Dan langkah berikutnya adalah menghitung log prior. Di sini kita memiliki log prior sama dengan 0 karena dataset yang kita gunakan balance antara kelas yang positif dan kelas yang negatif. Tapi jangan lupa, apabila data yang kita gunakan tidak balance, maka kita harus menghitung log prior ini. Langkah berikutnya, kita memprediksikan menggunakan model naive Bayes. Setelah kita mendapatkan tabel terakhir yang berisi kata dan nilai lambdanya dari hasil perhitungan log likelihood, maka dengan catatan bahwa log prior kita adalah 0 karena data kita balance, maka kita dapat memprediksi new tweet, misalnya I passed the NLP interview. Kita pre-process terlebih dahulu, dan di tokenize, kita mendapatkan 5 kata, kemudian kita menghitung lambda dari setiap kata tersebut dan menjumlahkannya. Untuk kata I itu 0,01, kata pass itu 0,5, kemudian the itu minus 0,01, sedangkan NLP itu 0, dan log prior kita sendiri adalah 0. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai 0,48. Perlu diingat, kalau kita sudah menggunakan log likelihood, maka sentimen positif itu apabila memiliki nilai lebih besar dari
0. Maka dalam hal ini I pass the NLP interview itu memiliki sentimen yang positif. Berikutnya kita akan melakukan pengujian atau testing terhadap model naive Bayes yang sudah kita bentuk. Sebagai summary sebelumnya, kita sudah harus memiliki training dataset. Dari sini kita akan menghitung dari training dataset ini, kita menghitung conditional probabilities, kemudian kita mendapatkan lambda dan juga log prior kalau memang dataset kita tidak balance. Nah, untuk melakukan pengujian, kita harus harus menyisihkan data yang kita sembunyikan sebelumnya atau tes dataset. Jadi data ini tidak terlihat sebelumnya pada model kita. Ya, di mana ciri-cirinya sama, dia harus memiliki sekumpulan kalimat dan juga kelas-kelasnya. Kelas-kelas dari setiap kalimat tersebut. Ya, ini disebut sebagai X validation dan ini sebagai Y validation seperti ini. Jadi kita mentes performansi naive Bayes model kita untuk unseen data, data yang tidak pernah kelihatan sebelumnya. Kemudian kita memprediksikan data tersebut menggunakan nilai yang kita peroleh setelah melakukan training, yaitu lambda dan log prior. Langkah berikutnya kita melakukan perhitungan seberapa akurat model kita ini, model yang kita hasilkan ini untuk memprediksi data yang baru. Seberapa akurat model kita untuk memprediksi data yang baru. Misalkan kita salah satu kalimat yang baru tersebut adalah I passed the NLP interview. Maka kita memberikan sentimennya adalah 1. Maka nilai prediksi dari kalimat ini adalah 1. Ya. Jadi untuk setiap kalimat yang kita prediksi, kita berikan apakah sentimennya negatif, positif, negatif, dan lain sebagainya. Kemudian kita bandingkan nilai sebenarnya atau kelas yang sebenarnya dari I pass the NLP interview ini dari YFOL yang ada pada tes dataset. Jadi di salah satu kalimat pada tes dataset ini adalah I pass the NLP interview. Misalkan katakanlah label sebenarnya adalah 1. Maka ketika kita memprediksi bahwa labelnya adalah 1 dan ternyata benar, YFAL-nya 1, maka akurasi dari model kita adalah 1. Namun contoh di sini, contoh lain kalimat kita prediksikan dia positif, ternyata nilai sebenarnya adalah 0, maka akurasi dari prediksi kita untuk kalimat tersebut adalah 0. Kemudian kita jumlahkan semua akurasi ini dibagi berapa kalimat yang kita prediksi dari tes dataset ini. Dari situlah kita akan mendapatkan nilai dari model kita, keakuratan dari model kita, ya, seperti ditunjukkan pada tabel ini. Oke, berikutnya kita akan melihat apa saja error yang mungkin terjadi ketika kita menggunakan model naive Bayes. Yang pertama, ternyata kita harus hati-hati ketika membuang punctuation dan stop words. Misalkan, di sini ada tweet my beloved grandmother dengan menggunakan emoticon sedih. Kalau kita membuang emoticon, maka tweet yang kita proses adalah beloved grandma, yang kurang lebih ini sepertinya memberikan sentimen yang positif. Padahal kalau kita baca tweet ini seharusnya memiliki sentimen negatif. Ya, mungkin grandmother-nya meninggal atau apa. Jadi kita harus hati-hati juga ketika membangun atau melakukan pre-process test, kita harus memperhatikan apakah membuang
punctuation misalkan, itu akan menghilangkan atau membuat model kita menjadi kurang akurat. Contoh lainnya adalah, this is not good because your attitude is not even close to being nice. Kita mencoba membuang kata-kata yang netral seperti this is not, ya. Because kita buang, kemudian not dibuang, even dibuang, to dibuang, being dibuang. Kita mendapatkan preprocess good, attitude, close, nice. Kelihatannya seperti tweet yang positif. Padahal kalau kita baca, this is not good, your attitude is not even close to being nice, itu jelas-jelas adalah sentimen yang negatif. Jadi kita harus hati-hati ketika kita melakukan text preprocessing. Oke, yang berikutnya adalah word order. Urutan dari kata itu sangat penting. Misalkan di sini dikatakan, I am happy because I did not go. Ini adalah sentimen yang positif. I am happy because I did not go. Sedangkan yang lain, I am not happy because I did go. Itu adalah sentimen yang negatif. Padahal kalau kita lihat, kata yang ada di kalimat pertama dengan kalimat kedua itu persis sama, hanya beda urutan penulisan not. Sayangnya, ini tidak dapat ditangani di naive Bayes yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berikutnya adalah adversarial attack seperti menggunakan sarkasme, ironi, atau euphemism untuk melembutkan kata-kata yang kelihatannya ofensif. Contohnya, this is ridiculously powerful movie. The plot was gripping and I cried through until the ending. Kalau kita pre-process tweet ini, maka kita akan mendapatkan kata-kata ridicule, power, movie, plot, grip, cry, ending. Kelihatannya adalah sentimen yang negatif. Padahal kalau kita baca tweet ini adalah sentimen yang positif. Kita sudah mempelajari bagaimana caranya mentraining dan mentesting naive Bayes model, dan kita juga melakukan analisis beberapa contoh kasus yang mungkin perlu perhatian khusus ketika kita membentuk model naive Bayes, misalkan melakukan text preprocessing atau bahkan contohnya word order atau urutan kata yang tidak dapat ditangani dengan model naive Bayes. Walaupun naive Bayes memiliki kekurangan-kekurangan tersebut, namun naive Bayes merupakan salah satu model yang sangat baik digunakan untuk melakukan text classification. Terlebih lagi kita sudah mempelajari beberapa error yang mungkin terjadi dan kita mungkin bisa mencari solusi untuk menangani masalah-masalah tersebut. Terima kasih, sampai ketemu kembali di kuliah berikutnya.